Sabda beliau, kita harus segera melewati tempat ini. Menangislah dan tanamkan rasa takut setiap melewati tempat orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak diturunkan ke atas kalian sebagaimana telah diturunkan ke atas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan, suksesan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalannya sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tentang kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur, artinya sudah sering didengar ya, dan itu sangat dipercaya ya. Inilah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Terhadap berita ini, maka pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau telah berangkat dari Madinah untuk melawan penyerangan ini. Ketika itu cuaca sangat panas dan musuh pun sangat banyak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada pasukan muslimin bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi dan agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Untuk itu beliau menganjurkan pengumpulan dana. Pertempuran inilah yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu an mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika ia ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Ia menjawab, kutinggalkan Allah dan Rasulnya bersama mereka. Dan Umar radhiyallahu an juga telah mengorbankan setengah hartanya yang kisahnya tertulis dalam bab 6 kisah keempat. Utsman radhiyallahu an juga mengorbankan perlengkapan perang mereka untuk sepertiga pasukan, dan yang lainnya mengimpakkan lebih dari kemampuan mereka. Padahal pada masa itu keadaan para sahabat radhiyallahu anhum sedang susah, sehingga seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat bergantian. Oleh sebab itu perang ini pun disebut sebagai Jaisyul Usrah, yakni pasukan kesulitan ya. Ini terakhir dan dikorbankan semua, padahal itu masih kekurangan alat-alat itu ya, perlengkapan perang itu juga kurang masih. Memang perang ini penuh dengan kesulitan, jaraknya sangat jauh dan pada musim yang sangat panas. Seiring dengan itu kebun-kebun kurma di Madinah sedang musim panen, dan sebagian besar penduduk Madinah bergantung pada bertanam kurma. Itulah jalan rezeki mereka selama setahun. Inilah ujian iman yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin mereka abaikan, dan di sisi lain berbagai kesulitan yang setiap waktu datang menghadang, khususnya terhadap usaha mereka selama setahun. Mereka telah berusaha keras terhadap tanaman mereka sehingga sulit untuk meninggalkan kebun yang dalam keadaan siap panen tersebut tanpa ada yang memeliharanya. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari hal-hal yang lain, mereka segera menyambut seruan Rasulullah SAW, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik ya. Nah, tinggal itu kaum munafik aja, orang-orang uzur, wanita, anak-anak, dan sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Padahal mereka sangat ingin menyertai pasukan itu. Mereka pun menangis hal ini karena di kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran. Jadi ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Quran surah At-Taubah ayat 92.
Selain mereka ada 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian ya. Jadi diceritakan akan diceritakan ke bab berikutnya nanti. Di tengah perjalanan mereka melewati puing-puing perkampungan kaum Samud ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi wajahnya yang penuh nur sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum berbuat serupa. Sabda beliau, kita harus segera melewati tempat ini. Menangislah dan tanamkan rasa takut setiap melewati tempat orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak diturunkan ke atas kalian sebagaimana telah diturunkan ke atas mereka. Faedah, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Beliau menyuruh mereka pergi sambil menangis, jangan-jangan nauzubillah azab turun kepada mereka. Sedangkan kita jangankan menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas di dalam hati. Kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana alam malah dijadikan tempat wisata dan berrekreasi untuk melihat reruntuhan. Zaman sekarang ya, tempat-tempat di mana pada zamannya Allah turunkan azab di situ malah dijadikan tempat rekreasi, tempat hiburan. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.